Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dari tugas kedua kemarin, dan sekarang kami akan melanjutkan dengan menjelaskan komponen mesin dan pengukuran kinerja mesin. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan komponen mesin yang saya ambil, yaitu mesin steam mixer. Nah, pada mesin steam mixer terdapat beberapa komponen, yaitu wadah, pengaduk, sistem kontrol, sistem pengukus, sistem pengamanan, boiler, pipa, mixer, katup, mesin penggerak. Nah, adapun penjelasannya yaitu wadah yaitu bagian tempat bahan-bahan mie bihun yang dimasukkan untuk diproses. Kemudian ada pengaduk yaitu bagian yang berfungsi mengaduk bahan mie bihun agar tercampur merata. Yang ketiga yaitu sistem kontrol, bagian yang digunakan untuk mengatur suhu dalam wadah mesin steam mixer. Nah, yang keempat yaitu sistem pengukus. Sistem pengukus ini yaitu bagian yang menggunakan uap panas untuk memasak dan mengukus bahan mie bihun. Nah, yang kelima ada mesin penggerak. Nah, sebagai pendorong mesin steam mixer agar dapat bekerja secara otomatis. Nah, yang keenam yaitu sistem pengamanan atau sistem pengaman, yang bagian ini berfungsi menjaga keamanan mesin steam mixer saat digunakan. Nah, selanjutnya yaitu ada pipa. Pipa yaitu sebagai saluran uap yang dipancarkan ke mixer. Nah, kemudian mixer tempat untuk mencampurkan bahan-bahan dengan menggunakan uap yang dihasilkan oleh boiler. Nah, kemudian katup sebagai pengatur aliran uap agar dapat optimal dalam pengoperasiannya. Nah, yang terakhir yaitu boiler. Boiler yaitu tempat untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran kinerja mesin steam mixer dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Nah, teman-teman, ada 3 rumus yang bisa teman-teman lihat di sini, yaitu rumus daya, yaitu P sama dengan W dibagi T. Nah, di mana P adalah dayanya, kemudian W usaha atau energi. Nah, yang kemudian T yaitu waktu. Nah, yang kedua ada rumus efisiensi. Nah, rumus efisiensi bisa teman-teman lihat di sini, dan keterangannya juga bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian ada rumus kapasitas. Nah, rumus kapasitas ini yaitu kapasitas sama dengan jumlah bahan yang dapat dicampur dalam satu kali pengoperasian dikali jumlah pengoperasian dalam satu hari. Nah, dalam pengukuran kinerja mesin steam mixer, energi yang dimaksud adalah energi yang dibutuhkan untuk memanaskan air hingga menjadi uap dan digunakan untuk menggerakkan mesin steam mixer. Nah, waktu yang dimaksud adalah waktu pengoperasian mesin steam mixer dalam satu hari. Semakin tinggi efisiensi mesin, semakin baik kinerjanya. Sedangkan semakin besar kapasitas dan daya mesin steam mixer, semakin efektif dan efisiensi penggunaannya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya tentang komponen mesin lainnya dan pengukuran kinerja mesin lainnya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai komponen dan efisiensi kinerja mesin. Di sini saya mengambil tentang mesin pengaring heat pump. Adapun komponen-komponen dari mesin pengaring heat pump ini, yang pertama ada kompresor, yang dimana kompresor berfungsi untuk memanfaatkan refrigeran yang berfungsi sebagai penghasil panas pada mesin pengaring heat pump. Yang kedua ada penukar kalor, berfungsi sebagai penyerap panas dari udara luar dan menyalurkannya ke dalam ruangan yang ingin dikeringkan. Yang ketiga ada evaporator. Di sini evaporator berfungsi sebagai area penguap atau penguapan, yaitu area di
di mana udara lembab dipompa keluar dan bercampur dengan pendingin sehingga uap air mengembun menjadi cairan. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuang panas ke udara luar sehingga menghasilkan suhu udara panas yang diekstraksi dari ruangan. Yang kelima ada ekspansi valve yang dimana berfungsi untuk mengatur jumlah refrigeran yang melewati sistem. Selanjutnya pengukuran kinerja mesin pengering heat pump yang ada beberapa cara pengukurannya. Yang pertama itu ada efisiensi. Efisiensi mesin pengering heat pump dinyatakan sebagai rasio antara energi yang dihasilkan dalam bentuk panas dan energi yang digunakan dalam bentuk listrik. Adapun rumusnya adalah efisiensi sama dengan energi yang dihasilkan dibagi energi yang digunakan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada rumus dan keterangannya. Selanjutnya rumus dari daya. Daya yang dibutuhkan oleh mesin pengering heat pump dinyatakan dalam watt atau kilowatt. Hal ini dapat diukur dengan mengukur jumlah listrik yang digunakan oleh manusia selama jangka waktu tertentu. Nah, adapun rumusnya yaitu daya sama dengan energi yang digunakan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk digunakan. Di sini juga dapat teman-teman lihat rumus dari daya. Nah, selanjutnya itu ada kapasitas. Kapasitas mesin pengering heat pump dinyatakan sebagai jumlah air yang dapat dihapus dari udara dalam ruangan per jam. Kapasitas biasanya diukur dalam satuan liter per jam. Nah, ada rumusnya yaitu kapasitas sama dengan jumlah air yang dihapus dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menghapus air. Teman-teman juga bisa dapat lihat rumusnya di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai komponen-komponen dan pengukuran kinerja mesin pembuatan mie bihun. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dan pengukuran kinerja dari mesin pengemas otomatis. Nah, adapun komponen-komponen dari mesin pengemas otomatis yaitu yang pertama, hopper atau wadah makanan yang merupakan tempat memasukkan mie bihun ke dalam mesin. Kemudian yang kedua, conveyor atau sabuk pengangkut yang digunakan untuk mengangkut mie bihun dari hopper ke mesin pengemas. Kemudian yang ketiga yaitu pemotong mie bihun yang digunakan sebagai memotong mie bihun dalam ukuran tertentu sebelum dimasukkan ke dalam kemasan. Kemudian yang keempat yaitu mesin sealing atau penyegel yang berfungsi untuk memasukkan dan menutup kemasan mie bihun. Kemudian yang terakhir yaitu control panel untuk mengatur dan mengontrol kecepatan dan kinerja mesin. Nah, kemudian selanjutnya saya di sini bisa dilihat yaitu pengukuran kinerja dari mesin pengemas. Nah, dapat digunakan dengan menghitung efisiensi, kapasitas dan daya dari mesin. Nah, efisiensi mesin di sini dapat dilihat rumusnya yaitu efisiensi sama dengan output aktual dibagi output ideal dikali 100%. Output aktual merupakan jumlah mie bihun yang berhasil dikemas oleh mesin dalam periode waktu tertentu, sedangkan output ideal adalah jumlah mie bihun yang seharusnya dapat dikemas oleh mesin dalam periode waktu yang sama. Kemudian yang selanjutnya itu rumus menghitung kapasitas mesin, yaitu dengan rumus kapasitas sama dengan output aktual dibagi waktu dikali 60 detik. Nah, output aktual adalah jumlah mie bihun yang berhasil dikemas oleh mesin dalam periode waktu tertentu, sedangkan waktu adalah lama waktu yang digunakan mesin untuk mengemas mie bihun dalam 1 menit. Nah, di sini bisa juga dilihat rumusnya secara umum. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan daya mesin. Nah, daya mesin dihitung dengan rumus daya sama dengan torsi dikali kecepatan. Torsi merupakan momen gaya yang dihasilkan mesin, sedangkan kecepatan adalah kecepatan putaran mesin dalam satuan RPM atau putaran per menit. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum.